Salam. Gereja sebagai rumah bersama. Gereja sebagai rumah bersama. Itu tema dari renungan secara seragam di hari ini di seluruh gereja Toraja Masa. Gereja sebagai rumah bersama. Natal tahun lalu tema besar kita itu kembali melalui jalan lain, tetapi tema besar kita adalah rindu rumah. Rindu rumah. Jauh sebelum Yesus datang, Yohanes Pembaptis ada lebih dulu memberitahu bahwa akan ada nabi yang akan datang atau juru selamat. Membuka tali kasutnya pun aku tidak sanggup. Saya tidak katakan yang tadi itu Yohanes yang kemudian naik ke berikutnya ini adalah juru selamat, tidak. Itu secara kebetulan saya bahwa yang membaca itu mahasiswa, kemudian saya kedua, tapi bukan Yohanes yang tadi dan bukan juru selamat yang kedua itu. Gereja sebagai rumah bersama. Mengapa Yohanes mengutus muridnya untuk bertanya kepada Yesus, siapa kau itu? Apakah Yohanes tidak tahu bahwa dialah Yesus, sang juru selamat itu? Kira-kira menurut kita kenapa Yohanes suruh muridnya tanya, padahal dia itu yang disuruh duluan bukakan jalan buat Yesus? Kenapa? Boleh dijawab dalam menurut pemikiran kita toh. Kira-kira kenapa Yohanes suruh muridnya tanya, itu betul nikah? Dia betul nikah itu? Ya? Tidak yakin, satu tidak yakin. Ada lagi? Kenapa disuruh tanya, dia betul nikah itu? Karena merasa lain daripada yang lain. Pertanyaan ini ditanyakan karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak pernah berhenti sepanjang perjalanan gereja. Yesus berkata dalam jawaban spekulasinya, dia berkata, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Apalagi yang kalian saksikan kalau aku ini yang kemudian akan datang, yang Yohanes tidak mampu membuka tali kasutku. Pertama, keraguan-raguan. Kedua, adalah ada keinginan Yohanes agar Yesus memperkenalkan siapa dirinya yang sebenarnya. Itu dua penafsiran dari peristiwa ini. Ini baru pengantar. Kita mendalami bagaimana kemudian gereja sebagai rumah bersama dalam konteks bacaan ini. Tidakkah saya dan saudara akan mengambil posisi yang sama dengan Yohanes? Kalau kita dalam keadaan ini, sang pembebas sudah datang, saya adalah nabi, saya ada di penjara. Kenapa dia tidak datang? Tengok saya, ini secara fisik saya ada di dalam penjara karena saya membuka jalan untuk dia datang. Jangankan di penjara, di rumah sakit saja, kalau pendeta atau pelayan tidak datang, saya sendiri pendeta merasa, wah kenapa tidak ada orang datang doakan kita ini. Kita betul-betul butuh dukungan doa dalam keadaan begitu. Itu yang sedang dialami Yohanes. Sehingga itu juga bisa menjadi persoalan serius bahwa kenapa dia tidak datang. Kenapa kalau dia bisa membebaskan orang-orang lain, kenapa dia bisa membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta dilahirkan, orang mati dibangkitkan? Kenapa aku yang dalam penjara ini tidak datang untuk dibebaskan? Tidakkah demikian dengan pertanyaan banyak orang percaya sekarang? Wow, manusiawi pertanyaan itu. Dan kalau dia pun sebagai seorang nabi, dia berada dalam kondisi yang sama. Sering bahwa kemudian ketika badai itu datang, lagu yang pantas kita nyanyikan dan apa? Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Kira-kira seandainya lagu itu sudah ada, Yohanes akan menyanyikannya dalam penjara. Orang lumpuh kau datangi, orang kusta kau kunjungi, orang mati kau bangkitkan. Aku di penjara, kenapa tidak datang? Mungkin kita semua pernah mengalami hal yang sama. Itu bicara tentang Yesus. Sekarang kita bicara bahwa
Gereja sebagai rumah bersama. Ada banyak harapan-harapan dari kita tentang kehidupan dan keberadaan kita dalam hubungan dengan gereja. Ada kerinduan besar bahwa gereja mau berbuat besar dalam kehidupan kita. Dulu gereja kita selalu berharap apa yang sinode buat untuk kita, apa yang sinode buat. Kita di sini setengah mati, selalu kirim setoran dan seterusnya. Apa yang sinode buat untuk kita? Harapan besar selalu digantungkan terhadap lembaga yang lebih besar. Lembaga besar berkata, kami ini tidak ada. Kalau gereja tidak ada, jemaatlah pusat dari seluruh penghasilan, atau jemaatlah pusat dari seluruh kegiatan bergereja. Sinode hanyalah lembaga, di mana lembaga ini menjadi tempat untuk menaungi kita secara presbiter sinodal atau secara lembaga. Tapi penentu dari perjalanan gereja ini adalah jemaat-jemaat. Ada ungkapan, anggap rumah sendiri. Kalau ada tamu, dikasih tahu biasanya, oh anggap saja rumah sendiri. Di Salutambun waktu P3 GTM, orang yang punya rumah sampaikan kepada kami begini, Pak Pendeta, anggap saja rumah sendiri. Saya langsung respon, saya bilang luar biasa ini teman-teman. Anggap rumah sendiri. Semua boleh Anda masuki, hanya satu, kamarnya Bapak Anne. Tidak boleh masuk ke situ. Dan kenapa Pak Pendeta? Pertanyaanmu kenapa? Itu pertanyaan anak kecil. Itu ruang reproduksi. Tempatnya orang memproduksi. Tidak boleh kita masuk sembarang karena itu ruang keluarga. Yang lain boleh. Artinya apa? Sekalipun itu rumah sendiri, ada hal yang tetap harus kita jaga di rumah kita sendiri. Sekelompok orang tidak menganggap gereja itu miliknya, milik pendeta saja, milik penatua saja, sehingga kerjanya tinggal menunggu kapan pendetanya salah, kapan majelisnya salah, kapan pengurus kategorialnya salah, kapan yang lain, kapan. Dia tidak merasa bahwa ini rumah kita bersama. Di sini kita harus bersama-sama untuk membangun gereja ini. Kalau ada yang salah, jangan pindah dari gereja. Gereja itu adalah tempat masalah. Dan gereja tanpa masalah bukan lagi gereja, tapi itu sudah surga. Di mana-mana kalau Anda mau bergereja, Anda akan berjumpa dengan masalah. Ini kenyataan yang dihadapi Yohanes. Yohanes sedang bekerja untuk kedatangan Mesias, tapi dia diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Mesias justru mengurus orang lain. Mesias tidak mengurus Yohanes. Malah dikatakan, untuk apa pergi ke padang? Untuk apa cari nabi itu? Ini sudah datang di hadapanmu, sang penyelamat itu. Kalau kita mendengarkan ini sakit rasanya. Kalau kemudian ungkapan ini didengarkan oleh Yohanes secara real. Tapi apa yang terjadi dengan Yohanes? Dia kemudian tidak katakan, kalau begitu saya berhenti jadi nabi. Saya memilih untuk jadi orang biasa saja. Rumah sendiri. Kalau rumah sendiri rusak, siapapun kita bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Saya baru nonton di TikTok, ada 5 katanya alasan untuk meninggalkan gereja. Pertama, kalau gereja itu tutup. Kedua, kalau kita pindah kota. Ketiga, kalau ada 5, tapi yang terakhir itu, alasan yang kelima itu adalah kalau ada masalah. Kalau ada masalah tidak boleh pindah gereja. Justru kalau ada masalah, disitulah iman diuji. Itu. Jadi gereja sebagai rumah bersama. Gereja ini rumah bersama. 78 tahun gereja ini sudah ada. Dan di sini ada banyak cerita yang sudah kita bangun bersama. Rindu rumah itu adalah sebuah cerita yang diceritakan orang tentang keinginan untuk selalu pulang kampung. Dari awal saya selalu berpikir dan berupaya bahwa setiap perayaan Paskah, setiap Natal, yang sebagian orang tidak suka kalau dibuat sedemikian rupa, karena dia berpikir ini merepotkan. Tapi saya selalu katakan, kita harus membuat kegiatan itu sampai objek wisata yang lain kalah. Ada 100 alasan untuk tinggal di Makassar dan Majene kalau 25 Desember datang. Ada 100 alasan. Tapi ada 1001 alasan untuk kembali ke jemaat Salukalando. Karena di Salukalando ada sebuah kegiatan, ada sebuah keinginan, ada sebuah kerinduan, ada acara yang besar yang pantas membuat anak-anak pulang. Itulah rumah kita. Kerinduan tentang rumah ini harus dibangun. Ini masih pengantar.
Ungkapan rindu rumah itu ungkapan yang tidak dibikin-bikin saja, tapi ungkapan yang dibuat sedemikian rupa supaya kita selalu ingin rindu. Saya tahu satu hari nanti Elsie akan merindukan Salkalando, walaupun dia sudah di tempat yang lain, karena saya yakini bahwa ini adalah rumahnya, di mana dia belajar, bermain, bertumbuh di dalam iman. Akan ada rumah yang baru bagi dia, dan bagi kita semua akan punya rumah baru. Tapi kita harus membuat bahwa rumah ini adalah rumah yang selalu kita rindukan untuk pulang. Selanjutnya, jemaat yang dikasihi Tuhan, bicara tentang gereja sebagai rumah bersama. Itu dalam konsep masyarakat Bambam, ada yang disebut dengan Bono Kasalle, rumah besar. Rumah besar di mana ketika ada masalah, ketika ada rencana, ketika ada cita-cita, ketika ada banyak hal yang hendak dikerjakan, orang berkumpul di sana, lalu kemudian mengambil kata sepakat untuk melakukan sesuatu. Gereja pun harus didesain sedemikian itu. Dari dulu kita berharap bahwa gereja ini harus dibuat dengan ramah anak. Gereja harus dibuat menjadi ramah lansia. Gereja harus dibuat menjadi ramah pemuda dan ramah untuk semua orang. Gereja ini harus dibuat ramah untuk orang yang berdenominasi yang lain. Gereja ini harus dibuat ramah untuk orang yang mungkin punya keyakinan berbeda dengan kita. Itulah alasan kalau di acara-acara kita selalu katakan, yang tidak sekeyakinan dengan kami, silakan mengambil tempat untuk makan di sebelah sana. Itu wujud keramaan gereja. Yang tidak sekeyakinan dengan kami, silakan di sana, karena sebentar lagi lelang. Itu Yohanes dan Yesus di rumah bersama. Ini baru intinya. Dulu waktu saya kuliah, pekerjaan saya ada 3. 1 di lapangan bola, 2 di Tai Chi, di perguruan karate, 3 di kampus. Kampus itu adalah tempat ketiga saya. Waktu saya kuliah, saya pegang geng satu kelompok di Rantepao. Makanya kemarin baru-baru saya posting ulang waktu PPR kami antar ke Rantepao, saya memimpin ibadah di jemaat Rantepao. Karena itu bukti bahwa saya memang berjemaat di jemaat besar itu. Saya hidup seperti anak muda yang lain. Kalau teman-teman bilang mabuk, saya juga mabuk. Kalau teman-teman bilang berkelahi, saya jarang-jarang, tapi pernah. Kalau dibilang kuliah tidak beres, saya hampir tidak pernah belajar. Mungkin memang beruntung bahwa saya agak dewasa baru kuliah. Satu hari saya tahu bahwa saya berusaha untuk diusir dari rumah di mana saya tinggal karena ingin kos. Tetapi ternyata Dr. Kabanga itu adalah pendeta Dr. Kabanga itu adalah orang yang dewasa. Sehingga apapun aktivitas saya yang konyol itu dimaklumi. Malah satu hari dia panggil saya sebelum ibadah pagi, dia katakan begini, "Cim, sini. Di hadapan adik-adikmu dan teman-teman kuliahmu, kita biasa ibadah pagi jam 6. Saya tanya kamu di kesini mau jadi apa? Mau jadi pemain bola? Karena waktu itu saya sudah teramat sering bermain bola. Atau mau jadi guru karate? Atau mau jadi pendeta? Untuk apa kamu diutus ke sini? Kenapa orang tuamu suruh ke sini? Kenapa jemaatmu beri kau rekomendasi ke sini?" Saya bilang saya mau jadi pendeta. Kalau mau jadi pendeta, selesaikan skripsimu, lalu urus untuk menjadi pendeta. Apa yang saya menceritakan dari sini? Bagi dia, anak-anak muda yang mabuk-mabuk, bagi dia anak-anak yang nakal itu lewat, tidak merusak jati dirinya sebagai seorang pendeta. Dia katakan, "Oh, kalau yang begitu yang kau kerja, kau pikir kau tidak pantas untuk bekerja bagi Tuhan, terlalu kecil." Itu yang kemudian menginspirasi kepala saya bahwa Paulus pendosa, pembunuh, tapi dipakai Tuhan ketika dia mengatakan saya bertobat dan saya mau dipakai Tuhan. Kalau minum 2 liter saja satu malam, katakan saya tidak bisa lagi gereja karena saya peminum. Oh, balok 2 jerken itu tidak pantas membuat Anda tidak masuk surga.
Masih ada, masih banyak. Kebaikan dan kemurahan Tuhan itu terlalu besar. Sehingga dengan begitu kenakalan-kenakalan kecil itu tidak boleh menjadi alasan untuk katakan saya malas gereja karena saya ini penjahat. Jangan. Justru kalau Anda penjahat, bergerejalah supaya dalam pergerejaanmu hidup kejahatanmu menjadi berubah, karena anugerah itu berlaku untuk orang jahat. Apa yang saya mau sampaikan dari situ? Gereja sebagai rumah bersama. Gereja tempat orang-orang baik, juga tempat orang-orang jahat. Di gereja orang-orang yang baik tidak boleh mengusir orang jahat. Dan orang-orang jahat tidak boleh merasa bahwa gereja bukan tempatnya. Gereja ini adalah tempat di mana kita bersama. Itu yang kemudian disebut perarakan bersama menuju ke sorga. Kita semua ini lemah dan terbatas. Gereja ini adalah rumah dan milik kita bersama. Mari kita saling merangkul. Mari kita saling peduli. Kalau ada yang jatuh, kita dihadirkan Tuhan untuk merangkulnya menuju kepada kekekalan. Perjalanan kita panjang. Hari ini kita lebih kuat dari yang lain. Besok, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis mungkin juga akan kita alami. Kita akan dipenjara. Dipenjara bukan karena secara jasmani, tapi dipenjara karena persoalan-persoalan rohani dan pergumulan-pergumulan kita. Tapi kita percaya bahwa ada orang lain yang akan menolong kita, membantu kita untuk keluar dari pergumulan-pergumulan kita. Kalau kita sudah membaca bacaan firman Tuhan ini, kita berharap bahwa kita mengerti. Mari kita menjadikan gereja ini sebagai gereja yang menginspirasi orang-orang muda kita. Di rapat evaluasi beberapa malam yang lalu, diberi kepercayaan kepada pemuda untuk kemudian menjadi ketua panitia atau menjadi panitia perayaan Natal dan Paskah di beberapa tahun yang akan datang. Harapan kita besar, kita yang sudah tua, cukupkan dirimu dengan sejarah perjalanan imanmu sampai hari ini. Izinkan orang-orang muda menjalani hidupnya dan menikmati Natalnya, menikmati Paskahnya dengan konsep mungkin yang tidak lagi seperti yang kita inginkan. Dulu kita sangat marah kalau malam kudus tidak dinyanyikan di Natal. Sekarang hampir sudah tidak lagi orang nyanyikan O Holy Night atau 1000 lilin nyalakan. Tidak tahu berapa tahun ke depan mungkin lilin dinyalakan dengan nyanyian Tenanglah Kini Hatiku atau apa. Terakhir, akhir ini lagi viral ketika peristiwa Salu Tambun tentang kehadiran pendeta Yandi Manobe. Oh, luar biasa, memang hebat. Di grup pendeta juga diributkan bagaimana pendeta GTM disuruh menjadi Yandi Manobe. Saya bilang repot kalau pendeta GTM itu akan jadi Yandi Manobe. Karena itu Pak Yandi Manobe pekerjaan sehari-harinya khutbah. Selesai khutbah, selesai tinggalkan tempat dia berkhutbah. Kita belajar kepada gereja kita. Gereja kita pendeta GTM itu tidak hanya disuruh untuk berkhutbah. Ada banyak pendeta GTM yang jago berkhutbah, tapi diusir dari jemaat karena keseharian hidupnya tidak menggambarkan citra sebagai seorang pendeta. Pendeta GTM itu punya pekerjaan dua, sudah berkhutbah, turun dari mimbar, hidup bersama dengan jemaat. Sehingga khutbah pendeta GTM itu selalu diawasi dalam dua ajarannya. Pertama di mimbar, kedua dalam kehidupan sebagai seorang pendeta. Jago berkhutbah, tapi tidak pernah kunjungi jemaat dalam segala masalah, dalam kesulitan-kesulitan, juga akan tidak disenangi. Itu kalau di gereja kita. Karena tugas pendeta GTM itu adalah berjaga-jaga atas jiwamu. Kenapa ini saya sampaikan? Supaya kita mengerti ini rumah kita. Begitu rumah kita. Rumah kita bukanlah sepenuhnya mencari pendeta yang jago berkhutbah. Tapi rumah kita itu memang mencari pendeta yang jago berkhutbah. Tapi rumah kita juga ini membutuhkan pendeta yang harus mendampingi jemaat. Dan itu yang terus saya latih sebagai pribadi. Berlatihan berkhutbah, latihan juga mendampingi jemaat dalam berbagai pergumulan-pergumulan. Rumah kita, kenali rumahmu. Sesudah engkau mengenali rumahmu,
maka engkau akan betah tinggal di dalamnya. Satu-satunya alasan untuk meninggalkan rumah kita sendiri, satu-satunya alasan untuk meninggalkan gereja kita itu, kalau Yesus Kristus tidak lagi diberitakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita pindah. Tapi selama gereja kita masih memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka akan ada permasalahan, akan ada pergumulan, akan ada persoalan, tapi tetaplah tinggal di rumah sendiri. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Amin.